Hai, perkenalkan nama saya Stefania Angela Husna Sosenggo. Di sini IPM saya 1850783. Saya berasal dari Universitas Widya Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi konsumen dan informasi. Persepsi konsumen merupakan suatu pemikiran atau pandangan konsumen terhadap suatu benda atau suatu barang, di mana konsumen akan mengorganisirkan sesuatu pikirannya kepada suatu barang untuk mengetahui tentang apa barang tersebut. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal mempunyai berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, latar belakang, pendidikan, dan alat indera seseorang. Yang kedua, eksternal, di mana faktor ini digunakan oleh objek persepsi atas orang dalam suatu keadaan. Proses persepsi konsumen. Di dalam proses persepsi konsumen ada 3 proses, yaitu proses yang pertama, exposure, di mana konsumen menyerap semua informasi yang terdapat dari media sosial atau dari media sosial atau televisi. Contohnya seperti saya ingin membeli sepeda dan melihat iklan di TV, di mana saya akan menyerap informasi di TV tersebut untuk mengetahui apakah produk yang dijual oleh orang di TV itu dapat saya gunakan atau sepeda tersebut. Yang kedua, extraction, di mana konsumen mengolah informasi yang sudah dia dapatkan dari tahap yang pertama, di mana konsumen akan mengetahui produk tersebut baik atau tidak tadi, dan dia mengolah informasi tersebut. Dan ke tahap ketiga, yaitu interpretation, di mana konsumen memberi makna kepada suatu produk tersebut, bahwa produk tersebut baik dan dapat digunakan oleh dirinya. Yang ketiga yaitu citra. Pengertian citra adalah suatu pandangan terhadap suatu objek yang berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek. Citra terdiri dari 3. Yang pertama, citra merek atau brand image, di mana seseorang mengingat suatu merek tersebut, di mana itu merupakan merek yang bagus atau merek yang berkualitas. Yang kedua adalah citra toko, di mana konsumen melakukan pembelian di toko tersebut dan merasakan pelayanan di toko tersebut atau perusahaan tersebut nyaman. Jadi terdapat citra toko. Yang ketiga yaitu citra perusahaan, di mana suatu konsumen menggunakan suatu merek dari perusahaan tersebut dan mereka merasakan juga bahwa produk dari perusahaan tersebut nyaman digunakan, sehingga terdapat citra perusahaan di situ, di mana perusahaan terasa lebih dirasakan mengeluarkan produk dengan baik. Jadi citra perusahaan. Jadi citra merupakan suatu pandangan atau suatu persepsi konsumen terhadap suatu perusahaan atau tokoh yang sudah menyediakan suatu produk. Jadi di mana citra tersebut tampak baik atau juga terdampak buruk terhadap konsumen. Yang keempat yaitu pengelolaan informasi, di mana konsumen akan mengelola sebuah informasi terhadap suatu produk yang telah mereka gunakan, di mana mereka memberi persepsi atau menerima input dan stimulus terhadap suatu produk tersebut. Ada 3 model dalam pengelolaan informasi. Yang pertama, penyimpanan informasi, di mana konsumen menyerap suatu informasi tersebut menggunakan perekam sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang.
Yang kedua adalah proses kognitif, di mana terdiri dari beberapa proses seperti perhatian, persepsi, repertisi, pengkodean, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kognisi eksekutif, lebih mengarah pada individu dan pembelajaran individu terhadap suatu produk tersebut dan mempelajari terhadap produk tersebut. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari pengelolaan informasi. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami sejarah dari teori informasi. Yang kedua adalah mengetahui dan memahami dengan asumsi tentang teori pengelolaan informasi. Ketiga yaitu mengetahui dan memahami konsep dari teori pengelolaan informasi. Keempat yaitu mengetahui dan memahami model teori pengelolaan informasi. Yang kelima yaitu teori memahami dan mengetahui karakteristik dari teori pengelolaan informasi. Yang kelima yaitu pembelajaran konsumen, di mana pembelajaran konsumen merupakan perubahan dalam perilaku yang terjadi dari hasil pengalaman, di mana konsumen dapat pembelajaran dari suatu produk tersebut atau mendapat informasi menjadi dapat lebih belajar tentang suatu produk tersebut. Di mana konsumen dapat belajar tersebut, ada beberapa elemen dalam pembelajaran konsumen yaitu 1. Motivasi, 2. Isyarat, 3. Respon, dan 4. Penguatan. Di mana di situ motivasi dapat memotivasi konsumen untuk lebih belajar mengetahui suatu produk hingga menjadi terdapat pengalaman di produk tersebut. Yaitu kedua, isyarat, di mana isyarat adalah suatu isyarat di mana konsumen dapat mengetahui produk tersebut. Yang ketiga, respon dari konsumen, apakah produk itu bagus atau baik terhadap konsumen. Dan keempat, penguatan, di mana konsumen menguatkan bahwa produk tersebut baik dan bagus terhadapnya, sehingga konsumen mendapat pembelajaran tentang produk tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya tentang persepsi konsumen dan informasi. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih telah menonton.